Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Ramalia dari program studi Kesehatan Masyarakat IKMC 2021 Universitas Airlangga. Saya di sini sebagai salah satu finalis dari mahasiswa berprestasi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Eksistensi Pendekatan Holistik oleh Mahasiswa kepada Masyarakat sebagai upaya preventif terhadap kasus stunting di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia merupakan negara kepulauan yang masing-masing wilayahnya memiliki banyak sekali perbedaan. Yang tentunya dalam perbedaan tersebut memiliki banyak sekali permasalahan, salah satunya adalah permasalahan kesehatan yang di sini yang diambil adalah malnutrisi. Malnutrisi adalah keadaan di mana kadar gizi dalam tubuh seorang ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Bisa jadi kurang atau bisa jadi lebih. Maka dari itu malnutrisi ini menjadi salah satu masalah yang cukup krusial di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia seperti yang dikatakan oleh WHO tahun 2016. Karena malnutrisi ini dapat menyebabkan berbagai macam kondisi seperti stunting. Stunting ini adalah keadaan di mana seseorang memiliki bentuk atau ukuran tubuh yang lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya, dan juga kemampuan kognitif yang cenderung tidak lebih baik dibandingkan anak-anak yang sehat pada umumnya. Dengan kondisi kognitif seperti ini mengakibatkan ketidakproduktifannya pada saat dewasa. Jadi waktu dia dewasa atau pada saat pertumbuhannya akan mengalami ketidakproduktifan. Maka dari itu, dengan ketidakproduktifan ini, maka Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara tertinggi yang memiliki beban stunting cukup tinggi di dunia, sesuai pernyataan UNICEF pada tahun 2013. Terlebih lagi pada wilayah 3T, kasus stunting ini cukup banyak karena berbagai hal. Yang pertama adalah karena fasilitas yang kurang memadai dan juga pola hidup yang kurang sehat dari masyarakat 3T tersebut. Maka dari itu pemerintah menggaungkan berbagai macam program yang dapat mengurangi prevalensi stunting atau bahkan menghilangkan stunting dari Indonesia, khususnya di wilayah 3T, yaitu ada program Keluarga Harapan, kemudian ada Generasi Sehat dan Cerdas, kemudian ada penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, sanitasi total berbasis masyarakat, bina keluarga balita, dan kawasan rumah pangan lestari. Yang dalam hal ini kita dapat ketahui bahwa program-program tersebut terintegrasi dari berbagai macam bidang, atau dapat kita sebut program ini juga menerapkan pendekatan holistik, karena di sini pemerintah tidak hanya memperhatikan program tersebut berdasarkan aspek kesehatan saja, tapi juga pendidikan dan juga ekonominya. Jadi dengan adanya program-program tersebut menjadikan mahasiswa ini sebagai agent of change harus paham bahwa mahasiswa juga harus turut serta dalam pemberlakuan pendekatan holistik ini untuk sebagai upaya bentuk preventif untuk kasus stunting di wilayah 3T. Maka itu tujuan dari tulis ini adalah untuk memberikan seberapa pentingnya pendekatan holistik ini yang dilakukan oleh mahasiswa bermasyarakat untuk menurunkan angka stunting atau bahkan mencegah angka stunting ini supaya tidak muncul lagi, supaya tidak banyak lagi di wilayah 3T di Indonesia. Kenapa harus holistik? Karena pendekatan holistik ini tidak hanya memperhatikan satu aspek saja dalam melakukan pendekatannya, tapi juga memperhatikan berbagai macam sudut pandang yang nantinya akan membantu mahasiswa ini untuk membentuk empatinya. Ketika empati ini sudah terbentuk, maka mahasiswa dapat menjalankan program-program untuk peningkatan kesehatan ini dengan cukup mudah dan dapat lebih efektif, karena masyarakat akan memberlakukan atau dapat bisa mandiri untuk meningkatkan kesehatannya. Salah satu pendekatan holistik yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yaitu dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sini adalah ketika mahasiswa memampukan masyarakat atau membuat masyarakat ini mandiri dalam menjaga kesehatannya. Yang tentunya dalam pemberdayaan masyarakat ini, mahasiswa ini harus
memperhatikan 4 aspek terlebih dahulu. Yang pertama, mahasiswa harus paham apa dampak sosial dan psikologis yang masyarakat hadapi waktu itu, terutama pada saat keluarga mereka atau bahkan diri mereka sendiri mengalami stunting. Dampaknya terhadap sosial mereka, terhadap psikologisnya mereka apa, sehingga mahasiswa bisa merasakan apa yang mereka rasakan juga. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ini ketika mahasiswa sudah memahami apa itu dampak-dampak yang dialami oleh masyarakat ketika mereka mengalami atau keluarga mereka mengalami stunting, maka kebutuhan fisik yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak masyarakat atau membantu masyarakat menyediakan sanitasi yang baik, kemudian tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Kemudian yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis ini adalah ketika mahasiswa ini dapat menjadikan masyarakat ini tidak hanya sebagai masyarakat biasa, tapi juga sebagai teman yang dapat diajak interaksi supaya psikis mereka yang menjadi anggota keluarga orang yang terkena stunting atau mereka sendiri yang terkena stunting, yang tentunya mereka akan merasa sedih, pasti akan memiliki duka yang mendalam. Mereka bisa menceritakan atau bisa menjadikan kita sebagai teman supaya ketika kita menyampaikan informasi mengenai cara pencegahan stunting atau penyebab stunting, mereka akan bisa mendengarkan dan memahaminya lebih jelas lagi. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan sosial. Seperti pada poin ketiga, kebutuhan sosial ini juga penekanan pada interaksinya. Jadi mahasiswa juga harus bisa berinteraksi lebih dekat, lebih dalam lagi kepada masyarakat supaya dapat menyampaikan informasi dengan mudah, karena kita telah dianggap sebagai orang yang paham akan situasi mereka. Kemudian bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat ini dapat berupa penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan adalah penyampaian informasi mengenai penyebab penyakit tertentu, kemudian dampak dari penyakit tertentu, kemudian cara pencegahan dari suatu penyakit tertentu. Dalam hal ini adalah kejadian stunting. Maka dari itu mahasiswa dapat menjelaskan mengenai penyebab stunting, kemudian dampak jangka pendek atau jangka panjang dari stunting, dan cara pencegahan stunting itu sendiri di wilayah 3T dengan melibatkan tidak hanya ibu-ibu atau wanita hamil, tapi juga remaja, mulai dari remaja perempuan ataupun laki-laki yang nantinya dapat digunakan sebagai orang-orang yang dapat mencegah stunting ini sejak dini. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa harus dapat menjadi mahasiswa yang proaktif. Maksudnya di sini adalah mahasiswa ini harus dapat mempelajari isu-isu kesehatan secara mendalam, secara menyeluruh, supaya tidak terjadi masalah kesehatan di wilayah 3T lagi gitu di Indonesia. Karena mahasiswa sudah memasang perlindungan atau tameng yang dapat digunakan untuk supaya penyakit atau kejadian-kejadian masalah kesehatan ini tidak masuk ke wilayah tersebut, karena telah memahami isu kesehatan yang memang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan masyarakat ini sebagai makhluk yang seutuhnya. Maksudnya adalah kita harus memahami hak dan kewajiban dari masyarakat sekitar. Kita juga harus memahami kondisi mereka seperti apa. Dengan hal ini kita dapat bisa menyangkut pautkan dengan pendekatan holistik, karena dengan memahami masyarakat ini dengan sepenuhnya, kita dapat menjadikan masyarakat ini menjadi masyarakat yang paham akan kemandirian mereka untuk menjaga kesehatan mereka sendiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah dengan memfasilitasi mereka dengan tidak hanya fasilitas atau sanitasi kesehatan yang memadai, tapi juga kita harus mencontohkan kepada mereka, kepada masyarakat, untuk dapat berperilaku hidup sehat dengan olahraga ataupun makan makanan yang sehat. Karena bagi saya holistik itu penting, holistik itu segalanya. Dengan pendekatan holistik kita dapat menemukan empati dan dapat melihat dari berbagai macam sudut pandang, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, terutama pada kejadian stunting, sehingga mahasiswa dapat mencegah stunting ini di wilayah 3T khususnya di Indonesia supaya dapat hilang ataupun reda dengan jalannya waktu. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.